Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita jumpa lagi ya. Pertemuan yang ketiga untuk matematika peminatan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita biasakan dulu untuk Berdoa. Sebenarnya nggak usah berdiri. Silakan Pak Ketua Kelas Hidayat untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, alhamdulillah ya. Semoga pelajaran kita hari ini berkah ya. Siapa yang hadir untuk hari ini? Aduh, sebentar. Saya absen dulu ya. Alfa hadir Bu. Ya. Kemudian Amira. Amira kenapa nggak datang? Sakit Ibu. Sakit. Ya. Andre. Hadir Bu. Ya. Admin. Hadir Bu. Didi. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Kemarin sudah persamaan lingkaran, ya. Persamaan lingkaran. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ini dia, materinya. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Bisa dibaca ya? Bisa. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Bisa dilihat? Bisa. Menganalisis lingkaran secara analitik. Kemudian yang berikutnya, menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Kemudian ini dia IPK-nya yang akan kita capai. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran, dan yang berikutnya memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Setelah kita belajar untuk hari ini, saya harapkan kalian itu bisa yang pertama, menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang ketiga, menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran. Dan yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Ini video motivasi yang kita akan simak sama-sama. Ini tentang hal di luar kendali kamu yang bikin kamu stres. Nah, ini kebiasaan nih. Usia-usia kalian seperti ini sudah tempat kita lahir, masa lalu, dan lain-lain. Yang bisa kamu lakukan adalah menenangkan diri kamu dengan berdoa dan mengubah mindset kamu terhadap hal itu. Nah, dengan mengenal lingkaran-lingkaran yang bisa kamu kontrol atau tidak, itu akan sangat membantu kamu dalam mengatur ekspektasi kamu akan segera baik, cara menginfluence orang dengan bahasa yang tepat, serta membangun hubungan sama orang lain. Tapi tentu saja, bagaimana tadi motivasinya tentang kita bisa mengendalikan stres ya. Kebanyakan kalau kita ini di usia sekarang ini cepat sekali kalau persepsinya ini materi yang sebelumnya ya. Masih enggak? Masih enggak? Masih. Coba pertanyaan yang pertama ini, ada berapa bentuk persamaan lingkaran? Siapa yang bisa katakan? Hanya yang lainnya?
Ya, Amin silakan. Apa? Ada berapa bentuk persamaan lingkaran? Ada 3 persamaan lingkaran. Ya, ada 3. Yang kedua, siapa yang bisa? Bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya R? Siapa yang bisa? Ya, silakan Tiara. Kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan intinya orientasi peserta masalah. Nah, sekarang kedudukan titik terhadap lingkaran itu seperti apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita simak sama-sama di sini. Nah, ini contohnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kalau pada saat PPDB, penerimaan siswa baru itu kan kayak tahun kemarin dan 3 tahun sebelumnya itu, dalam penetapan penerimaan peserta didik baru di sekolah SMA Indonesia menggunakan sistem zonasi. Ya, sudah pakai sistem zonasi. Jadi ada titik-titik tertentu, tempat-tempat tertentu di daerah mana ini dia masuk dalam zonasi. Jadinya di sini bisa dilihat daerah yang berada di luar zona apakah bisa masuk di SMA Indonesia dan pada titik daerah mana itu. Nah, itu juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, kalau ibu membuat dalam bentuk diagram menggunakan GeoGebra. Ini anggap titik 0,0 ini adalah sekolah kita, SMA Indonesia. Kemudian di sini ada di titik ini Desa Bara. Kemudian di sini ada Desa Bawi. Kemudian di sini ada Desa Bawi. Kemudian di sini juga ada Desa. Kemudian yang di sini dan di sini juga ada Desa. Kemudian yang di sini ada namanya di paling bawah Desa Simpasai. Nah, Simpasai. Di sini bisa dilihat dari kedudukan titik-titik ini diibaratkan dia sebagai desa atau kelurahan yang ada di sekitar SMA 2. Nah, jadinya apakah di Desa Bawi ini termasuk dalam zonasinya SMA 2, Desa Bawi juga, Desa Bakajaya atau Desa Simpasai? Nah, ini akan kita pelajari untuk materi sekarang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita simak kedudukan titik terhadap lingkaran dengan aplikasi yang namanya GeoGebra. Bisa juga biasanya kita dengan manual, dengan hitungan misalnya ada titik 0,0 kemudian jari-jari berapa kita bisa hitung secara manual, disubstitusikan. Tetapi ada yang namanya aplikasi GeoGebra, itu memudahkan. Nanti aplikasi GeoGebra itu tinggal dimasukkan titik-titiknya, dibuat lingkaran seperti yang tadi, ditentukan saja dari melihat gambarnya saja sudah bisa lihat ya bahwa dia itu berada di dalam lingkaran, luar lingkaran atau pada lingkaran. Kita lihat simak sama-sama dulu. Berikut kita perhatikan bersama. Di sini ada seorang atlet panah sedang latihan memanah pada lapang. Diperoleh garis CP atau PC. Perhatikan itu dengan jari-jari hubungannya bisa terlihat jelas. Kalau dari sini adalah dia itu lebih pendek ya. PC itu kurang dari jari-jari. Ini kedudukan titik dalam lingkaran itu dipanjangnya untuk semua 9 titik. Coba nanti kalian apabila X-nya kita ganti dengan A dan Y-nya kita ganti dengan B, kemudian kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika hasilnya demikian, bisa disimpulkan bahwa titik A, B terletak dalam lingkaran. Selanjutnya yang kedua, jika titik itu berada pada lingkaran seperti titik B. Jadi di sini terlihat jelas bahwa PB itu sama dengan jari-jari lingkaran. Di panjang PB dan PF pasti sama ya. Jadi jika ada titik pada lingkaran
Nih, apabila jarak pusat lingkaran ke titik B itu sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, sehingga apabila di sini apabila titik B itu saya kasih koordinat titik A, B, jadi X-nya diganti dengan A dan Y-nya itu sama dengan B, kemudian disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Selanjutnya di sini misalkan D itu saya kasih koordinat A, B seperti tadi, sehingga apabila X diganti dengan A dan Y ini sama dengan B, kemudian kita substitusikan ke untuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Visualkan saja, yang menggambarkan saja. Sedangkan kalau misalnya nanti menentukan titiknya itu apakah berada pada lingkaran, dalam lingkaran atau luar lingkaran itu kita memakai rumus yang seperti biasa. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Nih, masalah yang kedua kita lihat ada tentang Gunung Agung yang erupsi. Kita lihat sama-sama. Kita dulu. Selain meminta untuk diwaspada, masyarakat sekitar Gunung Agung juga diimbau untuk selalu sedia masker karena gunung tertinggi di Bali bisa tembus suatu waktu. Dari rekaman kamera pemantau Pusat Meteorologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG terlihat erupsi waktu dan durasi sekitar 1 menit. Sementara sistem terbuka mengakibatkan gunung ini bisa erupsi suatu waktu. Untuk membawa minimal 1 masker seperti APD, alat pelindung diri. Nah, ini kenapa dibahas tentang masalah erupsi dengan berkelompok, ya. Nanti Ibu akan bagikan RKPD-nya. Silakan kalian berkelompok dulu. Seperti yang sudah Ibu bagikan kemarin, ya. Secara heterogen. Silakan langsung berbalik posisinya. Silakan. Ini dekat ini. Sudah semuanya berkelompok? Sudah. Sekarang Ibu bagikan RKPD-nya. Silakan dikerjakan. Dilihat sama-sama. Diperhatikan dan di sini. Ya, silakan didiskusikan dulu. Perhatikan itu namanya dulu, nama anggota kelompok, namanya. Ya, silakan. Tulis. Mana? Buktinya? Mana? Ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian diperhatikan, dibaca, didiskusikan dengan teman kelompoknya.
Ya, sekarang masukkan lagi. Masukkan, iya masukkan titik-titiknya itu masukkan. Kalau kayak pakai algebra dia gampang, bisa langsung tahu ya berapa. Nah, tekan maksudnya 0, berapa itu? Min 4. Nah, min 4. Nah, enter. Berarti bebas posisi itu masih tadi di dalam radius yang gunung agung itu. Masukkan semua titik-titiknya. Nanti di sini ditulis lagi di sini. Desa Culik itu bagaimana posisinya? Apakah dia berada di ya? Min 3, koma min 7. Min 3, koma min 7. 2. Terakhir. Min 4. Borong min 4, koma min 5. 4. Koma min 5. Di luar. Masuk Dalam radius. Tiba ada 3 kan? Isi daki. Dipasangkan aku maksimal fungsi. Ini saya nak Jangan KPK. Sayang tadi yang tersisa kan dibaca posisinya tulislah persamaan yang memodelkan jawaban maksimum dari erupsi gunung agung. Pusat lingkarannya berapa tadi itu? Baca. Ini apa nih pusat lingkarannya? 0,0. Ya kan pusatnya kayak persamaannya kemarin kan, posisi di 0,0. Kemudian ini nggak usah dihitung baik karena ada dari jarinya berapa? Berapa jari jarinya? Mana tadi? Ini kan? Nah, itu dia maksudnya jari-jarinya. Ya. Apa? Desa-desa sakit itu nah ini posisinya ya. Dan seperti ini pusatnya ini, kalau pusatnya di 0,0 maka dia itu lingkarannya kayak gimana? X pangkat X pangkat ini pangkat 2. Nah, itu kalau X pangkat 2 ini masih ini namanya. Kalau lingkaran seperti pertemuan kemarin plus Y pangkat 2
Sekarang kita masuk ke presentasi. Presentasi dari yang kalian sudah lakukan tadi. Menuju sama komponennya. Silakan. Semuanya silakan. Kalau komponennya langsung cara praktisnya ya. Ikut tanda petik itu. Teman-teman seperti ini. Yang lainnya coba. Jangannya perhatikan, bisa perhatikan temannya di depan nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri. Saya Hidayat, saya Andre, saya Jumardiansyah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan titik lingkaran dengan menggunakan GeoGebra klasik. Kalau ini enggak bukan GeoGebra, tapi disubstitusikan. Ya, kalau yang tadi kelompoknya Nisa sudah dengan GeoGebra. Sekarang kalau ini dengan penghitungan substitusi. Silakan. Yang di desa apa itu? Desa Silakan ditulis. Desa Garis semuanya dibacakan. Nanti ada yang dibacakan. Nanti posisinya bagaimana dia tuh? 16 sama 49. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dia? Apa dia? Kalau lebih kecil bagaimana? Apakah dia di dalam lingkaran, di luar lingkaran atau berada pada lingkaran? Ya, apakah dia lebih apa tadi tuh nilainya ini? Ditulis yang itu kesimpulannya. Dituliskan. Sekarang itu kelompoknya Anissa dan teman-temannya, silakan maju. Iya semuanya.
Sudah semua ya? Terima kasih ya. Nanti Ibu periksa dan satu lagi ada link untuk refleksinya. Nanti saya pengen tahu dulu lah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup. Nanti Ibu periksa, besok Ibu akan berikan hasilnya dan untuk pertemuan berikutnya tentang kedudukan garis. Kalau tadi kedudukan titik, sekarang pertemuan berikutnya tentang kedudukan garis terhadap dalam. Ya, sekarang Ibu mau pengen lihat dulu, pengen tahu bagaimana dengan refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan salah satu. Daya. Apa yang telah dipelajari hari ini? Kenapa dia tidak membosankan? Pelajarannya menyenangkan. Karena kita pakai apa tadi? Ya, karena kita tadi pakai aplikasi GeoGebra. Jadi dengan aplikasi GeoGebra itu bisa memanfaatkan untuk memudahkan visual kalian terhadap kedudukan titik ya. Iya. Ya, terima kasih ya untuk hari ini atas kerjasamanya yang sudah sama-sama belajar. Kita tutup dulu, berdoa dulu. Pak Hidayat kita kelas karena kita sudah belajar hari ini. Silakan Pak Hidayat. Siap. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak ya. Jangan lupa belajar dan tetap selalu datang sekolah. Ya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya